Sejumlah kepala negara termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadiri KTT G20 di Brazil yang dimulai pada Senin waktu setempat. Lalu apa saja agenda G20? Sudah ada Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara di Rio de Janeiro, Brazil. Selamat pagi waktu Indonesia, Patsy. Agenda G20 tahun ini menyoroti kemiskinan dan ketahanan pangan. Joe Biden menyatakan akan mendukung, dan apakah komitmen Biden ini akan diteruskan oleh Trump? Ya, ini pertanyaan besar yang ada di benak banyak diplomat di KTT G20 dan juga di KTT APEC yang barusan saja dihadiri oleh baik Presiden Prabowo maupun Presiden Joe Biden. Seperti Anda katakan tadi, Presiden Prabowo baru saja sampai di hotelnya. Kebetulan ini hotel yang sama dengan tempat saya menginap karena saya akan mendampingi terus Presiden Biden. Dan yaitu pertanyaan para diplomat ini adalah berbagai komitmen Amerika Serikat yang disampaikan oleh Presiden Joe Biden baik untuk acara pertama besok di G20 yaitu Global Alliance Against Hunger and Poverty, aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan, dan juga mengenai climate change, perubahan iklim, apakah akan diteruskan oleh Donald Trump yang terkenal sebagai orang yang suka mencabut Amerika Serikat dari berbagai perjanjian multilateral pada saat pemerintahan pertamanya tahun 2016. Kita ingat dia mencabut Amerika Serikat dari perjanjian iklim Paris, dan kemudian juga mengurangi banyak sekali sumbangan-sumbangan maupun dukungan dana Amerika Serikat untuk pembangunan negara-negara global south seperti Indonesia. Jadi ini adalah pertanyaan besar dan kami pun menanyakan kepada pejabat Gedung Putih. Saya kebetulan ikut dalam rombongan wartawan yang terbang dari Washington DC ke 5 beberapa hari yang lalu. Dan ini yang kami tekankan kepada para pejabat Gedung Putih, untuk apa kalau misalnya menandatangani berbagai komitmen yang akan ya kasarnya dirobek begitu saja oleh Donald Trump ketika nanti ia berkuasa mulai menjabat bulan Januari mendatang. Dan jawaban dari Gedung Putih, dari Sekretaris Sekretaris Pers Gedung Putih adalah fokus Joe Biden adalah pada momen ini dan pada usaha yang bisa dilakukan selama 2 bulan ke depan sisa masa jabatannya. Baik, Patsy, sebelum tiba di Rio, Biden menyempatkan diri ke hutan Amazon untuk membahas mitigasi iklim dan climate financing untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak pihak khawatir komitmen ini akan ditinggalkan oleh Trump. Adakah jaminan dari Biden? Ya, Biden hanya mengatakan bahwa upaya dia adalah sebisa mungkin meninggalkan climate legacy, ya, warisan untuk perubahan iklim. Dia menyatakan bahwa Amerika Serikat sudah melampaui janjinya untuk memberikan 11 miliar dolar untuk climate financing untuk negara berkembang, untuk global south. Dan ini diwariskan untuk penerusnya dan juga untuk bangsa Amerika, ya tidak bisa menjamin juga dia untuk apa yang akan dilakukan oleh administrasi berikutnya. Namun yang ditekankan oleh Biden adalah bahwa climate change ini adalah satu perjuangan yang tidak bisa dibedakan oleh partai. Jadi ini bipartisan, sikapnya harusnya didukung oleh semua rakyat Amerika Serikat, termasuk para pendukung Donald Trump. Namun itu tadi kembali lagi ke pengalaman kita pada masa Trump menjabat pertama kali adalah berbagai inisiatif atau berbagai komitmen Amerika Serikat di bidang perubahan iklim yang dihapuskan atau dikurangi oleh Donald Trump, dan itu pun yang menjadi kecemasan para aktivis dan para diplomat di G20 dan juga di APEC kemarin. Persis sebelum meninggalkan APEC 5, Biden bertemu dengan Xi Jinping. Apakah ada substansi atau semacam pertemuan tertutup, perjumpaan saja kemarin? Ya, ini kan adalah salah satu hubungan yang harus di-manage, ya, hubungan antara dua kekuatan adidaya Amerika Serikat dan Cina yang banyak sekali sebetulnya potensi-potensi friksi, baik itu untuk isu Taiwan, untuk isu Laut Cina Selatan, dan juga isu tarif. Ini yang menjadi perhatian besar para diplomat di sini karena menjelang sekali lagi pemerintahan Trump yang akan datang, yang pada saat dia menjabat pertama kali kan ada perang dagang, perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina. Ini yang dikhawatirkan, dan ini pertemuan Biden dengan Xi Jinping yang kemarin yang terakhir kali ini adalah untuk basically menekankan apa saja yang sudah dicapai di antara kedua pemimpin ini dalam mengelola hubungan rivalry, persaingan yang sangat kompleks dan rumit ini. Namun juga ada beberapa isu yang menjadi iritan dari Amerika Serikat yang diangkat oleh Joe Biden, termasuk misalnya isu hacking. China dituduh untuk melakukan hacking terhadap ponsel yang digunakan oleh para petugas kampanye dan juga pejabat Amerika Serikat. Selain itu juga tentunya adalah isu
Korea Utara memberikan bantuan dalam bentuk tentara untuk membantu Rusia di Ukraina. Jadi berbagai isu global ini dibahas oleh kedua pemimpin tersebut, namun juga tentunya adalah it's a farewell tour. Ini adalah cara Joe Biden untuk menyampaikan menutup perjumpaannya dengan para pemimpin di panggung dunia ini, termasuk oleh Xi Jinping. Baik, terima kasih Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.